muktamar masing-masing untuk mengusung kedua umumnya maju di Pilpres. Kemudian PAN juga ya, itu tadi pemirsa baru saja kita mendengarkan bahwa secara resmi ada 4 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan juga PKB yang kemudian secara resmi telah mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Kalau kita melihat mengenai komposisi kursi di DPR RI 2019, komposisi 4 partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan juga dari PKB ini memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% karena totalnya adalah 46,09% untuk bisa mengusung capres dan juga cawapres pada kontestasi Pilpres 2024. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah kalau kita menyoroti mengenai deklarasi dari 4 partai politik untuk mendukung Prabowo Subianto, apa kemudian yang menjadi dasar pada akhirnya Golkar dan juga PAN yang sebelumnya sempat melakukan penjajakan atau komunikasi politik dengan sejumlah partai politik di luar Gerindra dan PKB pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo Subianto. Nah, kita akan langsung coba bahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami siang hari ini, yaitu Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Vita. Ya, Mas Burhan, mungkin pertanyaan pertama saya begini, Mas Burhan. Kita tahu kalau untuk Gerindra dan PKB ini kan sudah melakukan komunikasi politik sejak 11 bulan yang lalu. Tapi yang terbaru ini kan adalah PAN dan juga Golkar yang pada akhirnya mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto. Mungkin pertanyaan pertama saya, apa yang menjadi dasar kedua partai politik ini pada akhirnya mendeklarasikan Prabowo Subianto, Mas Burhan? Jadi kita bisa flashback pertemuan di rumah PAN tanggal 2 April 2023. Pertemuan yang dipelopori oleh Presiden Jokowi, yang pada saat itu dihadiri oleh para ketua umum partai-partai yang hari ini menandatangani kerjasama politik mendukung Prabowo Subianto. Jadi dari 7 partai pendukung pemerintah, 5 hadir, yaitu Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, dan Mardiono dari P3. 2 tidak hadir, Pak Surya Paloh, dan 1 lagi adalah Ibu Mega. Nah, ada kesepakatan di rumah PAN untuk membentuk koalisi besar, yaitu koalisi yang menyatukan partai-partai pendukung pemerintah. Nah, ketidakhadiran Surya Paloh dan Ibu Mega itu menunjukkan bahwa keduanya sudah punya perahu sendiri. Dan karenanya seperti yang kita saksikan hari ini, PDIP dan Nasdem yang notabene didukung oleh kedua tokoh tadi tidak ikut dalam kesepakatan mendukung Pak Prabowo. Jadi poin saya, Vita, keputusan Golkar dan PAN untuk mendukung Pak Prabowo tidak lepas dari komitmen untuk melanjutkan agenda pemerintahan Pak Jokowi, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa kedua partai ini membaca arah Pak Jokowi yang belakangan cenderung menuju ke Prabowo. Nah, itu yang menjelaskan mengapa keduanya akhirnya melakukan dukungan ke Pak Prabowo. Oke, ini menarik Mas Burhan, tapi saya harus potong dulu. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. Ini karena ada konferensi pers yang akan dilangsungkan oleh Prabowo Subianto berikut ini. Kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita, setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra putri terbaik dari semua kekuatan, kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua
Kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan, pertama, bagi Partai Golkar kita sudah konsolidasi dan seluruhnya memberi mandat kepada ketua umumnya, baik dari daerah maupun dari para senior, dan kami sudah sampaikan. Oleh karena itu keputusan bergabung ini sudah dibicarakan, dan juga terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa hal lain akan dibicarakan secara bersama-sama berempat. Jadi yang strategis demikian. Dan juga karena naskah proklamasi sederhana dilanjuti dengan naskah kita berempat yang juga simple tapi dalam. Demikian, terima kasih. Saya satu saja, apakah baik juga dengan PD Perjuangan kok memutuskan dengan Pak Prabowo tadi? Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Terima kasih. Oke, saya kira cukup satu sesi sudah mewakili untuk bisa menjadi bahan dari para rekan-rekan media. Kepada para ketua umum partai, mungkin satu kali untuk bergandengan menyapa foto bersama. Kalau ada Pak Erlangga mantap. Bisa melihat ke kanan dan ke kiri untuk media yang di kanan kiri. Tengah. Kenapa tengah izin, Pak? Kanan lagi. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan partai untuk menuju ke dalam gedung naskah perumusan proklamasi untuk melanjutkan ramah-tamah. Kami mewakili rekan-rekan yang bertugas, mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Kita jumpa di perhelatan acara-acara yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Ya, itu tadi pernyataan langsung yang disampaikan oleh 4 partai politik untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Nanti saya akan lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, tapi kita jeda dulu. Breaking News akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.